Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat siang, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Panas banget ini cuacanya ya. Di tempat masing-masing suhunya berapa derajat ini? Kayaknya kalau masak telur di luar ruangan bisa matang sendiri ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini ya, dengan kondisi cuaca yang sangat panas ini, eh, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, mungkin presensi terlebih dahulu ya dari Mbak Dwi hadir, Hadir, Pak. Mas Yana hadir, Hadir, Pak. Mas Dito hadir. Hadir, Pak. Baik, oke hadir semua ya. Oke. Sebelum itu kan kemarin kita sudah pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang aturan gambar ya, ada termasuk juga toleransi, soayan, terus tanda pengerjaan, kekasaran ya. Yang materi hari ini kita akan belajar tentang penyederhanaan gambar nih. Penyederhanaan gambar ini sebenarnya ini PPT karena cuma kita hanya bisa menjadikan sebuah gambar-gambar, nanti kita diskusikan bersama gimana sih gambarnya tentang penyederhanaan gambar ini sendiri. Lanjut, next. Nah, untuk itu kan di dunia mesin ya, di permesinan kan ada tentang pengerjaan tentang ulir, entah itu kemarin sudah ada bahasan tentang poros dan sebagainya, terus ini ada ulir. Nah, gimana sih cara menggambar ulir itu sendiri di gambar sehingga bisa nanti bisa dibaca oleh teknisi mesinnya ya, apa operator mesinnya sehingga bisa dikerjakan gitu. Nah, untuk itu teknik menggambar ulir sendiri ada beberapa langkah nih, ada beberapa teknik ya. Yang pertama ada diameter luar dari ulir luar dan diameter dalam dari ulir dalam itu digambar dengan garis tebal. Jadi harus ada perbedaan garis garis tipis dan garis tebalnya. Untuk yang kedua ada diameter dalam disebut juga diameter teras dari ulir luar dan diameter luar sendiri dari ulir dalam digambar dengan garis tipis. Nah, tadi saya sebutkan kan ada perbedaan ketebalan garis ya, ada yang tebal, ada yang tipis itu untuk menunjukkan nih eh, apa sih bedanya dengan ulir luar dan ulir dalam. Kemudian ada garis yang menunjukkan batas antara ulir lengkap dan tidak lengkap, ditarik dengan garis tebal. Kemudian yang keempat ada garis yang menunjukkan akar dari ulir tidak lengkap, digambar dengan garis tipis. Kemudian bisa membuat sudut 30 derajat dari sumbu baut sendiri. Itu ya. Kemudian yang kelima ada ujung lubang mata bor itu digambar dengan sudut puncak 120 derajat. Kan di tadi ulir sendiri kan nanti ada ada di bor dulu dan sebagainya kalau ulir dalam ya. Nanti kan ada ujung bor-bornya itu digambar dengan sudut puncaknya 120 derajat. Kemudian yang keenam ada garis-garis batas ulir nih, yaitu garis-garis yang menunjukkan batas dalam dan luar ulir digambar dengan garis gores bila ulirnya tersembunyi. Yang ketujuh ada bagian ulir yang dipotong. Nah, untuk yang dipotong sendiri, ini digambar dengan teknik diarsir ya, sampai batas keluarnya. Seperti itu. Yang nomor 8, pada gambar proyeksi melintang, akar ulirnya digambar sebagai bagian dari lingkaran, biasanya 3/4 lebih nih. Untuk gambarnya dengan ukuran biasanya 3/4 atau lebih dengan garis tipis. Jangan salah nih, pakai garis tebal nanti dikira proses pengerjaannya berbeda. Nggak jelas nanti hasilnya. Yang kesembilan ada dalam gambar susunan diameter luar ulir digambar dengan garis tebal. Dalam artian benda pejal tidak boleh dipotong memanjang. Kemudian untuk
diameter dari kulit dalamnya itu digambar dengan garis tebal mulai dari batas kulit pada bautnya. Tuh, dikit teknik menggambar ular ya. Mungkin nanti ada contoh gambarnya, diperhatikan sambil di screenshot dulu atau di foto dulu, nanti disalin di catatan masing-masing ya. Next. Oke, nah ini contoh-contoh gambar-gambarnya ya, mungkin bisa diperhatikan nih. Kan itu ada proses penggerindaan ya, itu tanda pengerjaan ulirnya, ada yang tahu nggak? Yang mana? Halo, Mas Yana tahu nggak? Di gambar itu ada tanda nih, ada semacam huruf buat pengerjaan ulir. Tidur atau Mas Yana? Oke lah, dari kita mempersingkat waktu aja. Di sini ada huruf ataupun tanda untuk pengerjaan ulur ya. Ini ada yang M itu. M itu adalah metris ya. Metris itu ukuran metris dari ulur sendiri. Itu ada M20 ini. Di situ ada M20, terus ini ada M32, ada M16-3, M12. Ini M12 kali 5, 15, 2/2, terus itu. Terus ada jangkauan R-nya ini sebenarnya gambar-gambar contoh aja ya, mungkin saya ambil dari internet dan sebagainya, karena juga saya belum jago ya, kita masih belajar bersama tentang gambar. Oke, lanjut saja Mas Dito. Nah, untuk selanjutnya adalah tadi kan sudah ulir, sekarang selanjutnya bagian ulir yang bagian dalam part ini nih, ada menggambar mur dan baut nih. Di mur dan baut sendiri juga termasuk ada part yang perlu diulir kan. Nah, di mur sendiri nih tekniknya adalah diameter nominal, tinggi mur, dan lebar kuncinya, sedangkan ukuran lainnya yang berkaitan dengan cara menggambarnya tidak perlu dicantumkan. Jadi, eh, sedangkan berarti ukuran lain nih yang berkaitan dengan cara penggambarnya itu di mur sendiri tidak perlu dicantumkan kecuali diameter nominal, tinggi mur, dan lebar kuncinya. Yang baut sendiri diameter nominal, tinggi kepala baut, lebar kunci, panjang batang baut, dan panjang bagian ulir itu dicantumkan pada gambarnya ya. Untuk tanda-tandanya kan sudah tahu nih, misal diameternya berapa nanti dikasih garis-garis itu, terus dikasih ukuran, terus sama dengan tinggi kepala baut, lebar kunci, dan panjang baut, serta panjang bagian ulir. Untuk ukuran lain ini tidak perlu dicantumkan jika tidak untuk tujuan pembuatan ya, kalau misalnya sebatas tugas menggambar dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Lanjut, Mas Tito. Nah ini contoh-contohnya ya, bisa diperhatikan tuh tadi yang tak masuk apa itu ada diameter nominal itu tadi, terus itu ada sudut-sudut itu juga perlu diperhatikan, tapi yang ukuran-ukuran lain tuh sebenarnya kalau tidak untuk proses pengerjaan, misal untuk dibuat direalisasikan baut dan murnya tidak perlu digambar, ini sebatas untuk materi saja untuk hari ini. Lanjut. Nah, ada mod, ada baut, ada namanya skrup. Skrup sendiri yang ini pakai obeng ya, pakai obeng min ataupun obeng plus. Yang ini ada skrup mesin beralur lurus nih, alurnya lurus. Jadi skrup mesin itu yang beralur lurus itu kepalanya lurus, kepala benamnya lonjong, serta kepala benamnya rata. Yang B ini untuk alur silang. Alur silang itu yang tak masuk tadi untuk yang plus kayak plus itu tadi untuk kepalanya lurus, kepala benamnya lonjong, dan kepala benamnya
rata juga bersama dengan grup A. Tapi bedanya alur yang di kepalanya tuh silang dan lurus. Yang C itu ada skrup penatap dan skrup kayu. Itu biasanya buat pengerjaan-pengerjaan di eh, konstruksi kayu ya. Untuk konstruksi kayu sendiri itu ada skrup penetap dan skrup kayu itu kepala beralur lurus, kepala beralur silang, dan skrupnya untuk kayu. Nah, untuk penunjukan dan spesifikasi skrup mesin ditentukan dalam standarnya. Punya skrup mesin tidak digambar pada gambar umumnya ya, tapi mungkin ada parameter-parameter lain. Nanti saya coba cari dan saya share di DCR, nanti diperhatikan bersama. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada roda gigi ya. Ini sesuai dengan nama saya nih, gear. Gear juga termasuk bahasa Indonesianya roda gigi. Untuk roda gigi bisa dicermati bersama, yaitu ya untuk yang A itu roda gigi cacing, yang B itu ada roda gigi kerucut, terus yang B itu roda gigi kerucut, yang C ada pasangan roda gigi dengan batang giginya, yang D itu ada roda gigi dalam yang buat dalam itu. Oke, lanjut saja. Oke, cukup itu saja sih dari materi siang hari ini karena hanya sebatas pengisian materi sebentar karena daring dan juga cuaca panas banget ini. Saya juga sudah kepanasan. Kipas di rumah saya baru rusak, nggak punya AC. Mau nanti lanjut beli es dulu ya teman-teman. Dan teman-teman semua bisa istirahat, beli es, tidur, dan yang lainnya. Ataupun mau mandi di sungai biar seger gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum mungkin kita akhiri saja ya pertemuan pada siang hari ini. Tadi sudah diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Semoga ilmu yang sedikit dan kurang jelas tadi ataupun yang sudah jelas bisa diterima dan bisa berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.